Salam jumpa kembali pendengar Bincang Hutan. Kali ini saya Gumilang Mulaputra akan mengajak Anda belajar langsung dari narasumber tentang kesetaraan gender. Sebagai latar belakang, episode kali ini akan membahas peran kesetaraan gender dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik secara fisik maupun psikologis di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Telah hadir Bapak Pendeta Saprianus Adonis dan Ibu Ratnasari. Pendeta Saprianus adalah Ketua Kasih Satu Gereja Masehi Injili di Timor, dan Ibu Ratnasari adalah gender spesialis dari Sivorikraf. Kalau kita bicara tentang kesetaraan gender, pemahaman awam saya adalah tentang perjuangan untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang setara antara perempuan dan laki-laki dengan dasar konstitusi. Menurut Bapak, apakah pemahaman ini sudah tepat, terutama dalam konteks persoalan gender di Kabupaten Timor Tengah Selatan? Persoalan ketidakadilan gender yang terjadi disebabkan oleh kuatnya budaya patriarki di Timor ya. Orang Timor menggunakan garis keturunan laki-laki atau lebih banyak kenal dengan sistem budaya patrilineal. Misalnya nama marga itu dilekatkan kepada laki-laki. Akibatnya laki-laki menjadi sangat superior dalam berbagai bentuk relasi di dalam kedudukan, mulai dari rumah tangga, sistem adat, dan juga komunitas. Dalam kaitan dengan rumah, laki-laki itu disimbolkan dengan lopo, bentuk rumah yang melambangkan peran laki-laki yang lebih terbuka, sedangkan perempuan simbolnya itu bubu, rumah yang bentuknya bulat dan tertutup sampai di tanah, yang melambangkan peran perempuan yang ada di ranah domestik. Misalnya hal lain juga adalah misalnya pada acara-acara adat, posisi perempuan itu di belakang laki-laki. Laki-laki yang lebih banyak berbicara, sedangkan perempuan itu hanya mendengar saja. Hal ini berdampak pada tingginya terhadap perempuan dan juga anak, bahkan juga stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Nah, persoalan ketidakadilan gender ini semakin parah sebab pada situasi krisis iklim yang kini makin terasa sebenarnya. Musim kering yang semakin panjang menyebabkan lahan pertanian tidak menjanjikan. Terjadi gagal panen dan pangan sulit untuk didapatkan. Ini kemudian mendorong banyak laki-laki untuk pergi keluar dan bekerja di luar Timor, di Kalimantan, di Irian Jaya, bahkan ke Malaysia dan juga ke Singapura dan negara-negara lain. Celakanya adalah justru kondisi ini melahirkan isu sosial yang baru. Ada penelantaran terhadap perempuan dan anak. Suami tidak mengirimkan uang kepada mereka secara rutin, bahkan ada yang tidak mengirim sama sekali. Akibatnya perempuan harus bekerja keras sendiri untuk menghidupi keluarganya. Ini banyak terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, khususnya di wilayah pelayanan saya di Wainino dan Amanuban Tengah, Niki-Niki dan sekitarnya. Jadi ketidakadilan gender itu kan disebabkan oleh kelindan. Jadi kelindan faktor multidimensional gitu. Jadi maksudnya dia tuh sistem sosial gitu ya, tradisi adat budaya seperti tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Sepri gitu ya. Kemudian juga ada interpretasi agama, ada sistem hukum, ada sistem pendidikan gitu ya, dan lain-lain. Nah itu faktor-faktor ini saling mempengaruhi gitu. Saling mempengaruhi, saling memperkuat begitu ya terjadinya ketidakadilan gender itu gitu. Jadi multidimensi faktor ini tadi itu gitu ya. Dan ini tentunya kan berdampak gitu ya pada rendahnya well-being tadi itu, rendahnya kesejahteraan masyarakat gitu ya, baik fisik, psikis, emosi, spiritual dan lain-lain. Gitu. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Sepri ya, saat terjadi situasi krisis iklim misalnya gitu ya. Nah, ini kan jadi kelindan faktor yang tadi itu, multidimensional tadi itu akan makin ruwet gitu ya. Jadi makin
eee, bertambah gitu, makin banyak, makin menekan lagi gitu ya kelompok-kelompok rentan terutama, perempuan begitu ya dan kelompok-kelompok yang, terpinggirkan lah begitu ya. Nah itu makin mengalami multi beban gitu ya. Jadi bebannya makin bertambah berat gitu ya, sehingga makin menekan lagi tuh, tingkat kesejahteraan tadi itu, well-being tadi itu ke tingkat yang, titik terendah lah begitu ya. Nah ketika misal terjadi, krisis iklim itu gitu ya, itu misalnya tadi kekeringan gitu ya, gagal panen lah dan lain-lain begitu ya. Nah ini kan, perempuan yang, selama ini dilekatkan dengan peran yang reproduktif kan ya, termasuk di situ urusan urusan domestik. Nah ini tentunya perempuan ini semakin terbebani gitu, saat tadi misalnya terjadi, krisis air misalnya gitu ya, dia mesti mencari air di tempat yang lebih jauh, gagal panen untuk bisa mencari sumber pangan gitu kan untuk keluarga, begitu ya. Nah apalagi tadi dengan, eee, ketika laki-laki pergi gitu ya, gitu kan, tidak ngirim uang untuk keluarga, seperti itu kan. Jadi ini tentunya jadi makin bertambah, berat gitu beban perempuan ini, gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya perempuan tersebut sedang, menstruasi misalnya gitu ya, atau sedang hamil, atau sedang menyusui gitu ya, menyusui anaknya. Ini makin, menambah lagi gitu kan, beban gitu ya, menjadi multi beban lah yang tentunya akan semakin berat dirasakan oleh, perempuan. Dari uraian ini saya menangkap bagaimana krisis iklim memperumit ketidakadilan gender yang sudah terbentuk oleh faktor sosial, budaya, dan sistemik tadi, khususnya terhadap perempuan dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Nah, melihat beban berlapis yang dialami perempuan saat krisis iklim, inisiatif apa yang paling penting untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan perempuan tetap terjaga? Inisiatif yang kami coba lakukan adalah mendirikan sekolah perempuan atau bahasa lokal di sini adalah Skol Bive yang kami rintis di Desa Neke sejak tahun 2022. Nah, sekolah perempuan itu sendiri adalah tempat belajar bagi para perempuan di desa untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri mereka agar mereka dapat memanfaatkan potensi lingkungan dan program pembangunan gitu ya. Nah, sekolah perempuan sebenarnya bukan pendidikan formal, sehingga kurikulumnya, cara belajarnya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lokus masing-masing sekolah perempuan. Nah, sekolah di Nekamese itu telah berhasil menamatkan uh, peserta belajarnya itu di tahun 2024. Jumlah mereka itu ada 76 orang. Di antaranya itu ada kurang lebih 69 perempuan, eh, 7 laki-laki gitu ya. Kemudian sekarang ini sekolah perempuan kami sedang kembangkan di Kabupaten Timur Tengah Selatan ya. Kurang lebih yang aktif itu ada 35 sekolah perempuan. Nah, inisiatif lain juga yang kami dorong dan kami kerjakan adalah mendorong para ayah untuk ada sekolah ayah. Nah, ini kan turunan dari sekolah perempuan sebenarnya. Jadi, kalau sekolah perempuan itu bertemunya setiap bulan itu 4 kali sampai 3 kali, sedangkan sekolah ayah ini setiap bulan bertemunya 1 kali. Jadi modul yang untuk sekolah perempuan yang lebih luas itu kami persempit untuk dia menjadi 1 kali pertemuan bercerita dengan para ayah begitu. Inisiatif lain juga yang kami bangun secara bersama-sama itu adalah mendorong perkembangan gereja ramah anak dan ramah perempuan. Dengan harapan bahwa mengembangkan model gereja ramah anak dan ramah perempuan, semakin banyak laki-laki yang memilih untuk bermigrasi secara aman, tapi juga bermigrasi dengan mempertimbangkan perspektif kesejahteraan keluarga. Jadi keluarganya tidak diterlantarkan. Atau juga kami mendorong tentang pemberdayaan ekonomi sebab salah satu penyebab orang bermigrasi itu karena tekanan ekonomi dalam keluarga dan karena itu melatih mereka untuk mengembangkan sumber daya alam yang ada, pisang, kelapa, kebiri,
jagung yang ada pada mereka kami latih untuk diolah menjadi produk turunan dengan nilai yang sedikit lebih baik jika dijual dalam bentuk produk-produk turunan. Nah, berharap itu bisa mendorong mereka untuk mengembang potensi dalam desa dan semaksimal mungkin mereka tetap mencintai tempat di mana mereka berada. Atau juga kami mendorong untuk ada gereja siaga dan gerakan ayah menjadi konselor untuk pangan dan gizi. Itu kami bekerja sama dengan dinas kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Nah, menarik sekali bahwa dalam proses ini banyak sekali perempuan, banyak sekali anak-anak, banyak sekali anak-anak muda dan juga bapak-bapak yang berkontribusi untuk bagaimana tetap survive dan meyakinkan orang lain bahwa ada sesuatu yang ada pada kita yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama, dan gerakan-gerakan ini dimulai dari gerakan-gerakan kecil untuk melakukan perubahan dan mendorong mereka untuk paham tentang apa yang sedang terjadi pada diri. Sangat menarik sekali cerita tentang sekolah perempuan tadi. Apalagi perkembangannya yang kini sudah mencapai 35 sekolah perempuan. Setelah mendengar inisiatif yang tumbuh dari masyarakat di Timor Tengah Selatan, saya jadi ingin lebih tahu upaya apa saja yang dilakukan C4 Ikraf untuk mendorong keadilan gender di wilayah ini. Jadi Ikraf bersama C4 ya melalui proyek Land for Life ya, lahan untuk kehidupan, itu sebetulnya kami mendorong keadilan gender dengan mendukung inisiatif-inisiatif baik gitu ya yang muncul di tingkat tapak gitu ya, desa atau di tingkat kabupaten maupun provinsi gitu ya. Nah, tentunya memang inisiatif ini yang sejalan dengan tujuan proyek Life ya, yakni mendorong bagaimana sih penghidupan masyarakat yang berketahanan iklim gitu ya, khususnya bagi perempuan dan juga anak perempuan. Nah, inisiatif sekolah perempuan yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Sepri ini sejalan ya dengan tujuan yang diharapkan. Maka ya kami gitu ya bersama dengan gereja gitu ya, juga dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, kami berkolaborasi dalam mengembangkan panduannya gitu ya, panduan untuk sekolah perempuan ini, kemudian juga memfasilitasi pelatihan bagi fasilitator sekolah perempuan gitu kan, dan juga memfasilitasi pertemuan-pertemuan koordinasi gitu ya, antara pemerintah desa juga dengan lintas OPD ya, yang ada di Kabupaten TTS gitu, dalam mendukung sekolah perempuan ini. Dan juga masih koordinasi fasilitator sekolah perempuan untuk menyusun rencana kerja gitu ya, rencana kerja mereka juga untuk memfasilitasi pertemuan evaluasinya untuk sekolah perempuan. Nah, di tingkat tapak di desa gitu ya, melalui proyek Land for Life ini, kami juga mendampingi petani ya, baik petani laki-laki maupun perempuan gitu ya, dalam kegiatan seperti pertanian cerdas iklim gitu ya. Jadi bagaimana juga membangun kebun belajar agroforestry gitu ya, juga membangun kebun dapur gitu ya, mendampingi kelompok-kelompok usaha gitu kan yang berbasis agroforestry dalam menyusun rencana usaha, juga mengembangkan usaha-usaha yang produktif gitu untuk penguatan ekonomi mereka gitu. Nah, sebetulnya juga selain penguatan kapasitas untuk perempuan gitu ya, kami juga mendorong tuh bagaimana keterlibatan laki-laki gitu ya dalam mewujudkan keadilan gender ini gitu. Jadi inisiatif yang tadi juga sudah disampaikan ya Pak Pendeta, seperti sekolah ayah misalnya. Nah, itu kan yang memang berjalan beriringan ya dengan sekolah perempuan. Nah, itu kami dukung, dan juga inisiatif lain yang untuk memperkuat keterlibatan laki-laki gitu ya. Misalnya tadi ada gereja siaga, atau mungkin yang tadi gerakan bagaimana ayah sebagai konselor ya, sebagai konselor pangan gizi. Dari berbagai inisiatif yang sudah dijalankan, bagaimana dampak nyata yang dirasakan masyarakat sehari-hari? Dampak nyata yang terlihat ya, ini antara lain misalnya perempuan menjadi lebih berani, mereka lebih percaya diri dan berbicara di
di forum-forum, tapi juga bicara di keluarga ya. Selain itu ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu mulai banyak terlapor karena ini dampak lanjutan dari mereka sudah tahu kan bahwa oh ini kekerasan nih, maka mereka sudah mulai bercerita dan melapor. Selain itu juga perempuan menjadi paham tentang hak-haknya, termasuk juga anak-anak karena ruang sekolah Dive adalah ruang di mana mereka bisa mengakses banyak hal tentang siapa diri mereka dan mereka tahu oh ternyata ini hak saya. Misalnya contoh nih soal rahim. Rahim itu kan milik perempuan. Itu berarti bahwa untuk menentukan jumlah anak itu perempuan turut berkontribusi. Bukan perempuan hanya punya rahim lalu ketentuan untuk jumlah anak itu diatur oleh perempuan. Jadi mereka menjadi tahu bahwa itu rahim milik saya dan karena rahim itu milik saya turut menentukan berapa jumlah anak yang harus saya lihatkan di dalam uh, rahim ini. Selain itu juga perubahan pola yang otoriter menjadi demokratis begitu ya. Selain itu para ayah itu sudah mulai mau terlibat di wilayah-wilayah domestik. Karena apa? Karena sebelum ibu-ibu masuk ke dalam proses belajar yang setiap minggu sekali itu ada kesepakatan yang dibangun. Salah satu kesepakatan itu adalah apa dan anak-anak menyetujui ibu ikut belajar dan karena ibu ikut belajar berarti dengan sendirinya peran domestik itu akan diambil alih oleh ayah begitu. Itu ada banyak kisah yang mereka ceritakan. Juga para ayah sudah mulai bawa anak mereka ke posyandu. Yang awalnya bagi mereka bawa anak ke posyandu, pas ke situ adalah peran perempuan. Jadi mereka jadi ayah bapak ini anak saya dan saya perlu tahu kondisinya hari ini seperti apa. Mereka datang bawa anak mereka ke posyandu. Selain itu suami-suami juga sudah mulai mendampingi ibu-ibunya untuk datang di kelas ibu hamil ya. Ibu dan bapak bersepakat merencanakan berapa jumlah anak yang ada dalam keluarga mereka. Sebelumnya kan mereka tidak merencanakan itu secara baik ya. Jadi berapa yang diberikan Tuhan, berapa diberikan Tuhan itu dilahirkan semuanya. Atau misalnya anak pertama, kedua itu adalah anak perempuan, mereka akan cari lagi anak ketiga untuk dapat laki-laki. Kalau anak ketiganya perempuan, cari lagi supaya bisa dapat laki-laki. Jadi bisa sampai 7 dan 8 orang. Tapi bersyukur bahwa kemudian mereka sudah mulai merencanakan secara baik bagaimana kehidupan keluarga begitu ya. Lalu juga hal lain adalah para suami sudah mulai belajar terbuka, tidak menjadi sangat superior aja, tapi mulai belajar berdiskusi dengan istrinya, anak-anaknya. Dia tidak menjadi pengambil keputusan tunggal, tapi ada banyak kesepakatan-kesepakatan yang diambil secara bersama-sama dengan melibatkan semua orang dalam keluarga. Jadi pembelajaran sejauh ini gitu ya, memang gender champion ini sangat berpengaruh gitu ya dalam gerakan. Ya, sebagai contoh misalnya Pak Pendeta Sepri ini kan gender champion juga untuk mencetak gender champion yang lain gitu kan. Nah, selain itu memang kerjasama yang erat dengan gereja, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, mungkin juga dengan Dinas Kesehatan, DPMD, ya kan, pemerintah desa dan lembaga-lembaga lain yang relevan itu juga menjadi praktik baik sebetulnya dalam pengembangan kegiatan gitu. Jadi seperti yang sekolah perempuan ini kan yang awalnya satu gitu ya, yang di Neke itu, di desa Neke, Skol Bive Nekamese itu, kemudian kan direplikasi gitu ya, maksudnya dikembangkan di desa-desa yang lain. Perubahan perilaku yang tadi juga disampaikan ya oleh Pak Pendeta Sepri ya, walaupun kayaknya kecil banget, tapi ini berharga banget ketika misalnya ada mama tua gitu ya, yang awalnya tuh nggak bisa bicara gitu ya dalam forum, nggak ada rasa percaya diri, takut, nggak berani untuk omong begitu ya. Tapi kemudian setelah mengikuti sekolah perempuan gitu ya, mama tua ini jadi lancar gitu ya untuk bicara, bisa bicara dalam forum, menyampaikan gitu kan apa yang dia pikirkan begitu ya. Dengan lancar, sistematis, kalimatnya sudah tertata baik. Laki-laki yang di timur ini kan memang tabu banget ya untuk urusan-urusan domestik gitu. Masuk dapur gitu ya, itu kan tabu. Nah, kalau misalnya ada laki-laki timur yang kemudian berubah begitu ya, perilakunya gitu kan, misalnya dengan
penuh kesadaran, kemudian dia masak gitu ya, memasak untuk keluarga misalnya, atau nyuapin anak makan, atau bawa tadi anaknya ke posyandu. Nah, karena ya pasti kan situasi, ini kan berbeda ya di tempat lain gitu kan, karena ya situasi yang berbeda tadi kan akan membentuk gitu ya perilaku yang berbeda pula. Saya mengucapkan selamat kepada tim Lens for Life dan para mitra di Timur Tengah Selatan atas capaian dari program ini. Dengan capaian yang sudah diraih bersama, bagaimana langkah ke depan untuk memastikan program ini terus berjalan dan mampu mengatasi berbagai kendala yang tersisa? Sebuah perjalanan itu tidak seru kalau tidak ada hambatannya gitu, atau kerikil-kerikil dalam perjalanan. Dan kurang lebih hambatan dalam upaya-upaya yang kami lakukan, saya coba gambarkan bahwa pertama bahwa sistem budaya patriarki yang sudah sangat mengakar. Ini sesuatu yang sudah mendarah daging dan eh, sudah dihidupi sekian abad dalam kehidupan orang-orang timur. Yaitu membongkar akar itu sesuatu yang tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Jadi langkahnya menjadi sendat. Selain itu kapasitas sumber daya yang terbatas pada baik fasilitator di desanya maupun peserta didiknya maupun komunitas yang ada di sekitarnya. Nah, keterbatasan sumber daya ini memberi kontribusi terhadap uh, respon mereka berkaitan dengan pengembangan-pengembangan yang kami lakukan. Jadi inisiatifnya selalu berpikir yang negatif gitu ya, karena keterbatasan informasi dan seterusnya. Berikut konsistensi fasilitator ya, karena ini mereka bekerja sukarela. Mereka bekerja sukarela dan karena bekerja sukarela maka kadang-kadang ada pilihan-pilihan pekerjaan yang mereka harus kerjakan juga untuk menunjukkan keluarga. Jadi atau juga fasilitatornya kadang-kadang tidak memberi hati dengan sungguh-sungguh, begitu, memberi hati dengan sungguh-sungguh karena berpikir bahwa menjadi guru itu mesti diberi dihargai begitu, dan ternyata harga itu tidak didapatkan dan kemudian itu mempengaruhi komitmen mereka sebagai fasilitator yang mendampingi komunitas sekolah perempuan maupun sekolah ayah. Selain itu kami harus akui juga soal keterbatasan materi ya, termasuk pembiayaan dalam mendukung sejumlah kegiatan gitu. Jadi pakai istilah orang tua terlebih dahulu itu, maksud hati kami memeluk gunung tapi apa daya tangan tidak sampai karena keterbatasan material, terutama uang untuk menopang ide-ide yang baik ini. Selain itu saya mencermati juga ya bahwa isu gender itu bukan isu yang seksi bagi banyak orang, termasuk juga mungkin bagi pemerintah. Karena itu misalnya nih bisa kelihatan dari ketika kita mengajukan perencanaan bersama-sama dengan desa berkaitan dengan pengembangan sumber daya, dan itu kalau berkaitan dengan perempuan pertanyaannya ada cukup banyak begitu ya, pertanyaan cukup banyak. Banyak orang yang terlibat dalam gerakan-gerakan yang ada yang sebenarnya punya sumber daya yang bagus tapi tidak kadang bias gender begitu ya, kadang bias gender dalam mengeksekusi banyak hal. Jadi memang tantangan yang masih dihadapi itu tadi tuh ya gimana untuk menggalang kolaborasi multi pihak ini gitu. Karena kan kalau untuk menggalang kolaborasi itu sebetulnya kan butuh pemahaman yang sama gitu ya, tujuan yang sama gitu kan dalam membangun kolaborasi. Sebetulnya kan pembiayaan untuk inisiatif sekolah perempuan itu kan bisa dari alokasi dana desa misalnya ya, karena itu kan masuk dalam bidangnya pemberdayaan masyarakat kan ya, kalau dalam alokasi dana desa gitu. Tapi itu kalau misalnya pemerintah desanya sendiri juga tidak menganggap ini adalah kegiatan yang cukup strategis gitu ya untuk didukung misal. Nah itu akhirnya kan tidak teralokasikan. Nah ya seperti itu makanya jadi butuh tadi itu betul-betul pemahaman yang sama gitu ya, bahwa keadilan gender ini gitu ya, atau kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan gitu kan, inisiatif yang semacam ini itu perlu gitu untuk didukung gitu. Demikian juga di lingkup yang lebih besar, misalnya untuk yang di tingkat kabupaten gitu ya, OPD-OPD itu juga
mesti punya juga pemahaman yang sama. Karena kan sebetulnya memang kalau untuk pengaruhutamaan gender ini kan sudah sebetulnya mandat ya, udah amanat begitu ya dari nasional gitu ya, pemerintahan nasional ke daerah begitu. Tapi memang pada prakteknya itu, eee, tidak semudah itu gitu ya, gitu. Jadi, walaupun ada juga untuk bagaimana sih perencanaan penganggaran responsi gender gitu, tapi tetap prakteknya itu masih masih belum sesuai begitu ya dengan, harapan gitu. Kan sebetulnya kalau perencanaan penganggaran responsi gender itu, sebetulnya harus tepat sasaran gitu, kelompok-kelompok mana yang mesti didukung gitu ya, kelompok rentan yang mana gitu kan, yang perlu didukung gitu kan, yang perlu dialokasikan anggaran misalnya. Tapi ini ya karena tadi juga pemahamannya juga mungkin masih bias ya, masih bias gender, juga tidak menganggap juga, strategis begitu ya, prioritas gitu sehingga, ya jadi business as usual gitu ya. Jadi memang akhirnya tidak, bisa berkembang gitu. Dengan berbagai tantangan yang ada, bagaimana harapan dan arah ke depan dari inisiatif ini agar manfaatnya bisa menjangkau lebih banyak pihak? Harapan saya ke depan adalah pertama, semakin banyak perempuan di TTS yang terkapasitasi dalam komunitasnya, tahu siapa dirinya, apa yang dia harus lakukan. Karena ada banyak perempuan, masih banyak perempuan yang belum paham tentang siapa dirinya, bagaimana dia harus berbicara, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagi kawan-kawan fasilitator yang si terbatas, itu sumber dayanya ditingkatkan kapasitasnya. Monif berulang perlu dilakukan karena kayak kalau dilepas terlalu lama mereka bisa kehilangan arah dalam perjalanan. Karena itu peningkatan kapasitas yang terus menerus atau pertemuan rutin itu dia harus dilakukan bagi kawan-kawan fasilitator. Selain itu berharap ada advokasi ya, advokasi berkaitan dengan pemberdayaan di komunitas masyarakat begitu. Karena kadang-kadang relasinya menjadi timpang karena perempuannya terkapasitasi, laki-lakinya tidak terkapasitasi, dan mereka kemudian kita melahirkan konflik baru dalam pekerjaan mereka. Jadi banyak orang dalam komunitas yang terkapasitasi. Misalnya saya kembali ke tadi ya, jadi perempuannya terkapasitasi, laki-lakinya terkapasitasi, anak-anaknya terkapasitasi, jadi jalannya menjadi lebih enak. Jadi proses harapan berkaitan dengan konteks ini adalah semakin banyak masyarakat teradvokasi tentang pemberdayaan perempuan dan anak. Kita masih sangat berharap bahwa ada penganggaran dari dana desa untuk mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan di desa. Kadang angkanya di atas kertas iya, tapi proses pemberdayaan itu karena diterjemahkan dalam sistem patriarki ya, patriarki yang kuat, dan itu dibelanjakan dalam konsep patriarki, tidak menyentuh kebutuhan yang paling dalam. Dalam kaitan dengan ini mungkin dialog-dialog dengan perempuan itu perlu juga dibangun. Misalnya ada musyawarah perempuan terpisah sebelum melakukan musyawarah dusun atau musyawarah desa untuk menggali sejauh mana kebutuhan perempuan dalam penganggaran dana desa. Jadi musyawarah desa itu bagi saya itu hal yang tidak terlalu umum dilakukan, tapi baik kalau dilakukan itu akan sangat menolong sekali. Tapi juga berharap bahwa ada kebijakan yang berpihak terhadap perempuan dan anak, terutama dalam proses pemberdayaan. Di kebijakan yang berjenjang ya, dari pusat, provinsi, daerah, dan tidak hanya kebijakan yang tertulis, tapi dilanjutkan dengan eksekusi yang tepat juga. Karena kadang-kadang indah dalam kertas, tapi realitasnya tidak demikian. Dan yang paling terakhir, saya berharap bahwa ada kemitraan yang saling menopang satu dengan yang lainnya. Teman-teman mitra, NGO, dan lembaga-lembaga itu bekerja bersama-sama untuk saling menopang bagi upaya pemberdayaan. Saya sepakat sebetulnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta gitu ya. Jadi memang, yang masih perlu didorong ke depannya gitu ya, itu tadi itu bagaimana untuk membangun kolaborasi kan, kolaborasi multi pihak,
kemudian juga perlu sekali untuk mendorong tadi tuh perencanaan pembangunan yang responsif gender ya. Dan kemudian juga bagaimana untuk mendorong pengarus utamaan gender ini itu untuk lintas sektor gitu ya. Nah, kemudian juga yang paling penting juga tadi itu untuk bagaimana menumbuhkan agen-agen perubahan gitu ya, gender champion dalam masyarakat. Gender champion ini juga termasuk di lingkup pemerintah daerah gitu. Jadi kalau misalnya ada OPD yang sudah punya pemahaman gender yang baik begitu ya. Nah, dia akan mencoba kan bagaimana untuk mengintegrasikan ini gitu kan ke dalam perencanaan pembangunan gitu kan, penganggaran gitu. Nah, ini kan semakin kondusif gitu ya, supaya tadi itu jadi dari pusat ke daerah gitu ya sampai ke lingkup desa itu bisa terjadi gitu ya. Nah, memang kalau dikaitkan dengan misalnya tadi ya, kalau kembali lagi di ngomongin situasi krisis iklim gitu ya, ini memang agendanya ini jadi makin krusial gitu ya, gitu kan. Karena kalau misalnya terus terjadi gitu ya, ketidakadilan gendernya masih terjadi, tentunya kan kelompok-kelompok rentan tadi misalnya perempuan, disabilitas, dan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan gitu ya, itu kan pasti akan terdampak gitu ya, pasti akan terdampak krisis iklim ini semakin buruk gitu ya. Jadi akan semakin buruk dan tentunya well-being-nya tadi itu juga akan makin rendah gitu. Nah, makanya memang tadi itu tuh agenda-agenda ini perlu terus didorong gitu ya supaya tadi itu yang kelompok rentan, perempuan dan lain-lain yang mungkin masih terpinggirkan itu bisa meningkat gitu ya kapasitasnya gitu. Dia tahu hak-haknya juga gitu dan bagaimana bisa melakukan upaya-upaya gitu ya, opsi-opsi alternatif gitu ya untuk penghidupannya gitu kan. Sehingga nanti akan lebih baik gitu kan. Bagaimana juga bisa membangun relasi tadi kan yang lebih baik gitu ya di tingkat rumah tangganya, juga di komunitas gitu kan ya. Nah, ini tentunya kalau sudah ada yang seperti ini akan makin membaik gitu. Sebelum kita akhiri obrolan ini, apa ada pesan singkat atau quotes of the day dari Pak Pendeta dan Ibu Ratnasari untuk teman-teman pegiat gender? Saya kata-kata hari ini, perempuan itu adalah saudara perempuannya laki-laki yang sedang bersiara bersama di dunia ini. Karena itu mengupayakan kesejahteraan fisik, mengupayakan kesejahteraan psikis adalah tanggung jawab bersama. Upaya sekecil apapun itu sangat berharga sebetulnya ya itu dilakukan gitu. Jadi semua pihak gitu ya, baik perempuan maupun laki-laki gitu ya melakukan upaya apapun gitu, walaupun kecil itu sangat berarti banget sebetulnya untuk mendorong ini gitu ya. Gimana supaya terjadi tadi tuh keadilan gender gitu ya. Mulai dari diri sendiri gitu ya, kemudian juga bagaimana di rumah tangga sampai ke komunitas. Mantap sekali pesan dari Bapak dan Ibu. Semoga jadi suntikan semangat bagi para pegiat keadilan gender untuk terus bergerak meski jalan yang ditempuh tentu tidak selalu mudah. Pendengar Bincang Hutan, kita sudah mendengar berbagai cerita inspiratif dari Timor Tengah Selatan tentang inisiatif-inisiatif yang tumbuh dari masyarakat untuk mendorong gender dan kesejahteraan. Mulai dari sekolah perempuan yang berakar dari gereja, gerakan ayah sebagai konselor, inisiatif pangan dan gizi, sampai lahirnya para gender champions. Semua ini menunjukkan bahwa perubahan bisa tumbuh dari akar rumput. Dan tentu saja perubahan tidak pernah lahir sendirian. Dibutuhkan gotong royong dan kolaborasi banyak pihak, agar dampaknya semakin luas dan berkelanjutan. Sampai jumpa di episode Bincang Hutan berikutnya. Dan jangan lupa ikuti media sosial Shift4Icraft untuk cerita-cerita inspiratif lainnya.